Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai latihan PTS Fisika kelas 10. Nomor 28, perhatikan kelima diagram vektor berikut ini. Ini gambarnya, yang menggambarkan R tambah S tambah P sama dengan Q adalah, jadi di sini caranya adalah kita menuliskan persamaan dari gambar-gambar vektor ini. Kita tuliskan persamaan vektor ini. Kita tuliskan persamaan gambar vektor yang pertama. Jadi ini yang pertama. Ini ada yang saling bertabrakan tanda panahnya. Jadi persamaannya adalah di sini ini S kemudian ini P. Jadi di sini adalah S tambah P. Kemudian sama dengan di sini ada R dan Q. Berarti di sini R tambah Q. Jadi persamaan yang pertama adalah ini. Kemudian persamaan yang kedua dari gambar yang kedua ini yang tanda panah yang bertabrakan adalah di sini. Jadi di sini adalah S, berarti di sini P. Jadi di sini adalah P, kemudian P ini disambung dengan Q, berarti ini ditambah Q, kemudian dari Q ini disambung dengan R. Jadi di sini tambah R. Kemudian di sini tabrakan dari sini adalah S. Jadi di sini sama dengan S. Ini persamaan yang kedua, kemudian yang ketiganya. Jadi ini yang ketiga. Di sini tidak ada vektor yang bertabrakan, berarti ini penjumlahan. Jadi P ditambah Q, jadi dari P ini nyambung ke Q. Jadi di sini P tambah Q, kemudian dari Q disambung dengan R, jadi ini ditambah dengan R, kemudian ditambah dengan S, karena disambung dengan S. Jadi di sini tambah S. Jadi ini persamaan dari gambar yang ketiganya ini. Kemudian yang keempatnya, di sini keempat ini yang saling bertabrakan, jadi tanda panahnya. Maka di sini ini yang saling sambung menyambung, jadi di sini S. Jadi ini S, kemudian ditambah dengan ini dari S, kemudian menyambung ke P, jadi ditambah P, kemudian ditambah dengan dari P ini sambung lagi dengan Q, berarti ditambah Q. Kemudian dari Q ini berlawanan arah dengan R, jadi ini bertabrakan, jadi di sini adalah sama dengan R. Jadi ini persamaan yang keempat. Kemudian yang kelima persamaannya, di sini yang bertabrakannya adalah di sini. Kemudian yang saling sambung menyambung adalah R, kemudian ditambah S, kemudian ditambah P. Jadi di sini R ditambah S, kemudian ditambah dengan P. Karena di sini dari R ini disambung dengan S, disambung dengan P. Kemudian di sini adalah I yang bertabrakannya. Berarti di sini sama dengan Q. Jadi ini persamaan yang gambar kelima ini. Jadi persamaan yang R tambah S tambah P sama dengan Q ini adalah yang kelima ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi yang kelima. Ini jawabannya. Kemudian nomor 29, dua buah gaya saling tegak lurus di mana besarnya masing-masing 12 Newton dan 5 Newton. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah ini, jadi di sini F1-nya sama dengan 12 Newton, kemudian F2-nya sama dengan 5 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah resultan kedua gaya itu. Jadi di sini resultannya berapa? Ini kedua gaya ini adalah saling tegak lurus. Jadi di sini bisa digambarkan seperti ini karena saling tegak lurus. Jadi seperti ini F1-nya, kemudian ini F2-nya. Dan ini membentuk sudut 90 derajat karena tegak lurus. Jadi gambarnya seperti ini. Maka resultan dari vektor yang membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus adalah R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Jadi resultan dari vektor yang tegak lurus adalah seperti ini rumusnya. Maka kita masukkan angkanya sama dengan akar dari F1-nya adalah ini, jadi 12 kuadrat, kemudian ditambah dengan F2-nya 5, jadi di sini adalah 5 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari 12 kuadrat adalah 144, kemudian ditambah dengan 5 kuadrat adalah 25. Jadi hasilnya adalah sama dengan akar dari 144 ditambah 25 adalah 169. Akar dari 169 adalah sama dengan 13. Jadi adalah 13 Newton. Jadi ini hasil resultannya yaitu 13 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C, 13 Newton.
Kemudian nomor 30, berapa resultan dari dua buah vektor yang berhimpit pangkalnya membentuk sudut 60 derajat yang besar vektornya 3 Newton dan 4 Newton. Di sini sudutnya adalah 60 derajat, jadi di sini adalah tetanya sama dengan 60 derajat. Kemudian F1-nya sama dengan ini, jadi di sini adalah 3 Newton. Kemudian F2-nya sama dengan 4 Newton. Yang ditanyakan adalah resultannya. Jadi di sini resultannya sama dengan berapa? Di sini, ini kedua vektor ini membentuk sudut 60 derajat. Bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini vektor yang pertama, kemudian ini vektor yang keduanya. Jadi di sini F1, di sini F2 membentuk sudut 60 derajat. Jadi di sini adalah 60 derajat. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Maka untuk menghitung resultan yang membentuk sudut ini atau membentuk sudut 60 derajat ini, rumusnya adalah R sama dengan, ini menggunakan rumus kosinus, yaitu akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat, kemudian ditambah dengan 2F1 dikali dengan F2 dikali dengan cos theta, atau tetanya di sini adalah 60 derajat. Jadi ini menggunakan rumus ini. Jadi ketika vektor membentuk sudut bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi di sini sama dengan akar dari ini F1-nya adalah ini 3, jadi di sini adalah 3 kuadrat, kemudian ditambah dengan F2-nya adalah ini, jadi di sini adalah 4 kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan F1-nya 3, dikali dengan F2-nya 4, kemudian dikali dengan kosinus 60 derajat adalah setengah atau 1/2. Jadi ini kemudian di sini sama dengan akar dari ini 3 kuadrat adalah 9, kemudian ditambah dengan 4 kuadrat adalah 16, kemudian ditambah dengan ini 2 dikali setengah, ini 2-nya bisa dicoret, maka 3 dikali 4 adalah 12. Jadi hasilnya adalah sama dengan akar dari 9 tambah 16 tambah 12, hasilnya adalah 37. Jadi ini resultannya, yaitu akar 37. Jadi akar 37 Newton. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A, akar 37. Kemudian nomor 31, dua vektor gaya tampak pada gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Jika satu kotak mewakili gaya 1 Newton, maka besarnya resultan kedua gaya adalah. Jadi di sini untuk menghitung resultan dari vektor F1 dan F2 ini, kita bisa mencari komponen vektornya terlebih dahulu. Di sini satu kotak ini adalah mewakili gaya 1 Newton. Maka kita cari komponen vektornya. Jadi di sini adalah F1x-nya, ini komponen F1 pada sumbu X, jadi F1 ini adalah ini, kemudian pada sumbu X ini komponennya adalah di sini. Jadi sumbu X ini kita hitung kotaknya, jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada sumbu X ini 5 kotak. Maka 5 dikali 1 Newton adalah sama dengan 5 Newton. Jadi F1x-nya adalah 5 Newton. Kemudian F1y-nya yaitu sama dengan, ini kita proyeksikan ke sumbu Y. Jadi di sini F1y-nya adalah di sini. Kita hitung kotaknya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kotak kemudian dikali dengan 1 Newton. Hasilnya adalah 5 Newton. Jadi ini F1y-nya. Ini komponen pada F1, kemudian kita tuliskan komponen pada F2, yaitu F2x. Di sini F2x adalah di sini. Jadi kita hitung kotaknya jadi 1, 2, 3. Jadi 3 kotak dikali 1 Newton adalah sama dengan 3 Newton. Jadi ini F2x-nya. Kemudian F2y-nya yaitu sama dengan, ini F2y-nya kita tarik ke sini. Jadi ini F2y yaitu 1 kotak. Berarti 1 dikali 1 adalah 1. Jadi di sini 1 Newton. Ini komponen vektornya, yaitu komponen pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka kita jumlahkan komponennya. Jadi di sini adalah Fx yaitu sama dengan F1x ditambah dengan F2x. Hasilnya adalah sama dengan F1x-nya adalah 5. Di sini 5 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah sama dengan 5 tambah 3 adalah 8. Jadi 8 Newton. Ini Fx-nya. Di sini positif karena arahnya ke kanan semua.
Jadi di sini kemudian Fy-nya yaitu sama dengan F1Y ditambah dengan F2Y. Jadi di sini sama dengan F1Y-nya adalah 5, jadi di sini 5, kemudian ditambah dengan F2Y-nya adalah 1, jadi ditambah 1. Hasilnya adalah sama dengan 5 tambah 1 adalah 6, jadi 6 Newton. Ini Fy-nya. Jadi di sini Fx-nya dan di sini Fy-nya, maka resultannya adalah R sama dengan, rumus resultan adalah akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari Fx-nya ini adalah 8, jadi di sini 8 kuadrat, kemudian ditambah dengan Fy-nya adalah 6, jadi di sini adalah 6 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64, ditambah dengan 6 kuadrat adalah 36. Jadi di sini sama dengan akar dari 64 ditambah 36 adalah 100. Jadi akar dari 100 hasilnya adalah 10. Jadi resultannya adalah 10 Newton. Ini resultannya. Jadi jawabannya adalah yang C, 10 Newton. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.